bagaimana melakukan intermezzo dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi Pak Sukri sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak dari SD Negeri 57 ya, Pak Sukri? Iya Bu, siap, Kabupaten Maros. Ya, Bulu-Bulu Maros. Sama-sama Pak, saya juga berkecimpung di Guru Penggerak. Iya, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah, Ibu Samsia SPD. Iya, waalaikumsalam Ibu. Ya, senang membersamai Ibu walaupun lewat webinar ya. Ya. Kepala Sekolah SD Negeri 159 Kolak Buah. Betul? Iya Di? Ibu. Iya, terima kasih sudah menjadi sekolah sasaran proyek dari Bapak Ibu guru, dari teman-teman PPG Prajabatan tahap 2, Ibu. Iya Ya, Bu. sudah bersedia ditempatkan di sekolah. Siapa yang di sekolahnya Ibu Samsia? Saya Bu. Ya. Berapa orang? Cuma satu. Oh, cuma satu. Bu Nur Alia. Iya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Nur. Tapi yang lain kan bergabung ya? Bergabung Bu. Ya, maksud saya bergabung teman-teman guru di sekolahnya masing-masing. Iya Ibu. Semua guru bergabung Bu di sini. Ya, alhamdulillah. Berarti bukan hanya 37 peserta ya? Iya Bu. Iya. Kemudian ya karena ada satu link Zoom, ada beberapa orang saya lihat nih rame-rame ya. Kemudian ada guru Pamong. Guru Pamong masing-masing bergabung? Bergabung Bu. Kalau dari SDN 159 bergabung. Ya, yang lain mudah-mudahan bergabung juga ya. Ada juga Bu dari sekolah saya juga ada Bu ikut membersamai kita. Ibu Nurul Muhlisa, Assalamualaikum Bu. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Pamong yang membersamai adik-adik peserta PPG. Kemudian ada juga saya bisa menyapa teman-teman Bapak Ibu dosen ada yang bergabung dengan kita. Saya tidak bisa lihat satu-satu di layar. Ada tadi Ibu Haji Rosdia, ada Ibu Nurheda. Assalamualaikum Ibu. Saya tadi pagi nih karena baru dikirimkan linknya, saya bagikan ke Bapak Ibu dosen yang berkesempatan. Jadi tadi sudah dijelaskan secara ringkas tentang bagaimana proyek kepemimpinan ini ya. Jadi untuk program PPG Prajabatan, baik tahap 1 maupun tahap 2, itu ada namanya mata kuliah proyek kepemimpinan. Ini Pak Sukri ya, proyek kepemimpinan, di mana pada tahap proyek kepemimpinan 1 itu mereka melakukan perencanaan, kira-kira seperti apa mahasiswa PPG ini bisa memberikan perubahan di tempat di mana mereka mengabdi selama PPL. Jadi proyek kepemimpinan 2 itu bukan hanya dalam bentuk webinar. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan sesuai dengan situasi di mana mahasiswa PPG melakukan PPL. Ada teman-teman yang lain mengimplementasikan proyeknya, misalnya membuat taman baca. Ya, membuat taman baca karena ingin menanamkan literasi misalnya, mereka membuat taman baca atau mereka memberikan pembelajaran atau pendampingan terhadap anak-anak yang putus sekolah di pinggir jalan misalnya. Ya, jadi anak-anak jalanan mereka lakukan pendampingan, pelatihan, kemudian memberikan pendidikan secara singkat. Ada juga yang seperti itu. Ada juga teman-teman yang membuat bagaimana membiasakan peserta didiknya di sekolah untuk hidup bersih dan sehat. Ya, jadi saya kira sangat menarik ya, berbagai tawaran kegiatan, tawaran-tawaran perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa PPG Prajabatan ini yang memprogramkan proyek kepemimpinan. Salah satunya ini, pemanfaatan ice breaking untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Mudah-mudahan teman-teman
mahasiswa PPG Prajabatan bisa selain prosesnya, tentu kan tidak serta-merta webinar ini terlaksana ya, ada proses yang kalian lakukan. Ya, ada proses atau ada tahapan di mana tahapan itu atau proses itu bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk semua yang terlibat. Yang terlibat ini ada Pak Herul sebagai koordinator, ada Nur Alia, ada Ibu Helmi, Ibu Siska, Rahnita, Devi, Nur Anissa, dan Siti Fatimah. Ya, sukses ya kegiatannya. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang bernilai ibadah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung. Terima kasih kepada pemateri. Sekian dari saya sebagai dosen pengampu proyek kepemimpinan. Selamat. Mohon maaf Ibu sekaligus membuka acara webinar ini. Oh ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pemanfaatan ice breaking untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu dosen. Beliaulah adalah dosen pembimbing kami yang membimbing kami meskipun secara virtual, tapi dia selalu siap membimbing kami sebagai mahasiswanya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, tibalah saatnya kita memasuki kegiatan inti. Nah, tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu Bapak Ibu peserta webinar. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap menerima materi dari Bapak Sukri SPD? Bisa? Ya. Ya, sudah siap ya, sudah semangat. Saya juga ini sudah siap banget mau menerima materi dari Bapak Sukri SPD. Tentunya dibawakan dengan orang yang luar biasa pula. Saya mau sapa dulu Bapak pemateri, Bapak Sukri SPD. Ya, siap. Salam kenal Pak dari mahasiswa PPG Prajabatan. Ya, bagaimana Pak, sudah semangat dan siap? Insyaallah siap. Berikan ilmunya ya, tentunya ilmu yang sangat luar biasa untuk kita sebagai guru. Insyaallah dan siap. Insyaallah nanti akan diterapkan ya. Oke, sebelum itu saya boleh sapa lagi kembali ya. Saya punya yel-yel. Ketika saya mengatakan saya guru, peserta webinar bisa jawab, saya inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Oke, bisa kita coba Bapak Ibu peserta? Boleh diulang, boleh diulang. Oke, ketika saya mengatakan, saya guru, peserta webinar bisa menjawab, saya inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Bisa? Siap, bisa. Oke, saya tes ya dulu. Saya guru. Saya inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita mau mendapat ilmu tentang ice breaking. Tentunya kita mulai dengan ice breaking dulu, biar tidak tegang ya Bapak Ibu peserta. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut pemateri yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Sukri SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar dengan baik. Tapi suara saya terdengar dengan baik. Ya, baik. Pak, sudah. Ya, Pak. Ya, Pak. Jangan dulu, Pak. Ditarik dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama salam hormat buat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Haja Erma Suryani Sahabudin MSI. Salam hormat buat Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung pada webinar hari ini. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir di ruang Zoom ini, rekan-rekan guru serta para rekan-rekan mahasiswa PPG Prajab yang luar biasa, telah melaksanakan kegiatan webinar ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Hari ini kita dikumpulkan dalam satu layar untuk sama-sama mengikuti webinar yang telah diselenggarakan oleh rekan-rekan adik-adik mahasiswa PPG Angkatan Kedua, khususnya di kelompok 5, semoga tidak salah ya. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman sebagai rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Sukri, SPD-SD. Ya, SPD-SD. Saat ini saya mengajar di UPTD STN 57 Bulu-Bulu, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Untuk wilayah Maros paling dekat dengan bandara internasional. Jadi yang dari arah Maros, ya lewati sekolah saya dulu baru ke bandaranya. Baik, tadi disebutkan oleh Ibu dosen pengampu Ibu Erma, ya saya koordinator ya, ketua komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Maros. Alhamdulillah saat ini juga kami masih melaksanakan coaching klinik untuk angkatan ke-10. Jadi mungkin promosi juga di tempat ini, mungkin ada beberapa teman-teman guru yang bisa bergabung di guru penggerak ya di angkatan 10. Kemungkinan ini angkatan terakhir di Kabupaten Maros. Jadi manfaatkan ini peluang Bapak Ibu, peluang itu tidak datang 2 kali. Kesempatan itu tidak datang 2 kali, jadi manfaatkan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, boleh saya tampilkan dulu ya. Saya share screen dulu, saya dulu Pak ya. Sudah tampak Pak ya di layar? Pak Heru sudah tampak? Iya, siap sudah Pak. Iya. Kita mulai ya, karena materi kita hari ini adalah ice break. Saya awali dulu. Kita berpikir dulu, kita berhitung-hitung dulu. Bayangkan Anda adalah seorang pengemudi troli. Ya. Ayo, kita berhitung. Di gerbong pertama, naik penumpang 4 orang dan turun 2 orang. Di gerbong kedua, keluar 11 penumpang dan masuk 5 penumpang. Terakhir, di gerbong ketiga, keluar 5 penumpang dan masuk 3 penumpang. Ya, silakan berpikir-pikir. Sudah disimak? Sudah? Sudah dihitung-hitung? Pak Iqbal sudah hitung-hitung, Pak Iqbal? Sudah, Pak. Nah, sekarang tolong dijawab pertanyaannya. Siapakah nama pengemudi tersebut dan berapa usia pengemudi tersebut? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Pertanyaannya tidak sesuai dengan. Iya, Pak Iqbal lah. Kalau begitu Pak Iqbal yang jawab. Silakan Pak Iqbal. Ya, nama pengemudinya Pak Iqbal. Usianya 35. Iya, aplaus dulu tuh Pak Iqbal.
Jadi ini salah satu teknik Bapak Ibu ya untuk mengenal peserta. Ya. Jadi dikasih dulu untuk apa berpikir, ternyata jawabannya ya kembali ke pertanyaannya. Kenyataannya bayangkan Anda adalah seorang pengemudi troli. Ini pun tidak masuk akal. Troli. Ya, pengemudi troli kan pengangkut barangnya. Orang keluar masuk, naik turun. Ya sudah tidak nyambung di situ. Nah, pada akhirnya kembali siapa pengemudi dan berapa usianya. Itu bisa kita gunakan untuk ketika kita berkenalan dengan audiens pada saat webinar kah, pada saat pelatihan, atau mungkin di kelas juga bisa digunakan. Baik Bapak Ibu, intermezzo mengawali perjumpaan kita. Oke. Saya lanjut. Bagaimana Pak Herul, kita yang share screen atau saya? Boleh Pak, mungkin dari kami biar lebih memudahkan. Atau... Oke. Iya. Pemanfaatan ice breaking untuk menciptakan kelas yang sesuai dengan materi yang diamanahkan oleh Pak Herul kepada saya. Hari ini insya Allah saya akan berbagi sharing dengan teman-teman sekalian bagaimana memanfaatkan ice breaking untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Bisa next Pak. Ya ini profil saya ya. Ala-ala apa tuh ya. Jadi ya saya supir SPD, lahir di Maros 15 Oktober 1985. Sudah ada 3 sekolah saya tempati dan salah satunya di tahun 2019-2021 saya selaku pelaksana tugas kepala sekolah kurang lebih 2 tahun setengah. Baru setelahnya dimutasi ke SDN 57 Bulbul pada tahun 2021 sampai sekarang ini. Kemudian dari segi pendampingan pengalaman saya ya alhamdulillah pernah menjadi IN IK kurikulum 2013 selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pernah menjadi pengelola dan fasilitator POP, program organisasi penggerak Kabupaten Maros. Sekarang ada beberapa organisasi saya ikuti. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin saya dipercayakan untuk menjadi Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Maros. Terakhir kemarin untuk pengalaman yang menjadi penulis modul ajar di paling bawah ya, tidak kelihatan Pak Herul ya. Ya. Penulis modul ajar PMM 2023 ada linknya di situ. Teman-teman bisa lihat, bisa download contoh modul ajar yang saya buat kemarin, saya sudah disematkan di PMM. Ada linknya di bawah, tidak kelihatan ya Pak Herul ya. Bisa di-download dan di-like ya. Oke Pak Herul, silakan next. Tidak kelihatan semua Pak Herul ya. Ya, ice breaking tadi disampaikan oleh Ibu dosen. Ya. Ice breaking dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti memecah es. Memecah es ya. Nah, secara umum ice breaking adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau metode yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan, memecah kebekuan, kejenuhan, menciptakan suasana santai, akrab dan menyenangkan di antara orang-orang yang baru bertemu atau sedang berinteraksi satu sama lain. Jadi termasuk dalam pembelajaran. Jadi ketika murid kelihatan jenuh, ya lakukan ice break. Ketika kita melihat murid sudah sedikit stres dengan kegiatan pembelajaran, lakukan ice break. Ya jadi ice break ini sangat besar manfaatnya ya.
dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita sajikan itu dapat dinikmati oleh peserta didik dengan suasana yang menyenangkan. Bisa di next, Pak. Ya, ini ada beberapa manfaat dari ice breaking dalam pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu, meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Ya, tentunya dengan pemberian motivasi di awal, ya misalkan kita berikan tepuk semangat, ya kan teman-teman biasa melakukan itu kan ya? Ya, tepuk semangat itu banyak variasinya Bapak Ibu. Ya, kita bisa melihat di YouTube, kita bisa melihat di acara-acara webinar atau di kegiatan-kegiatan luring. Kemudian kita bisa modifikasi. Ada semangat cinta, ada semangat cowboy, ya. Jadi banyak sekali tepuk semangat yang bisa kita manfaatkan untuk memotivasi anak untuk kembali semangat dalam belajar. Ya, contoh, ada bisa mencontohkan tepuk semangat yang biasa digunakan di sekolahnya? Teman-teman? Ada yang bisa? Atau dari teman-teman PPG nih, ada enggak? Ya biasa menggunakan tepuk semangat. Saya, Pak. Iya, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Bapak. Adapun tepuk semangat yang biasa saya aplikasikan dalam kelas itu seperti ini, Pak. Tepuk semangat. 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 Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima Iya. kasih. Dengan Ibu siapa ini? Mohon maaf. Tak nampak di layar saya ini. Dengan Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Siska Rahmita, Pak. Guru apa mahasiswa nih? Oh, mahasiswa. So, Ya, Pak. luar biasa ya Ibu Siska Rahmita. Jadi itu salah satunya. Ada lagi yang lain. Kalau saya seperti ini, dan itu setiap tahun berubah ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Yuk, semangat, yuk, semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Jadi ketika melakukan tepuk semangat, jangan sampai kita sebagai pelakon di depan, pemberi instruksi, memberikan semangat sementara wajahnya lesu. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, gimana anaknya bisa semangat kalau pemimpinnya di depan kurang semangat, lesu gitu kan? Jadi kita harus memberikan contoh semangat, ya, semangat yang super semangat sehingga bisa membuat anak-anak kita juga ikut semangat. Oke. Kemudian menciptakan kondisi kelas yang santai, ceria, nyaman dan menyenangkan. Iya, dengan ice break yang bervariasi ketika di awal, kemudian ketika anak-anak sedang bekerja kita ingin fokuskan mereka, ya bisa gunakan tepuk fokus, bisa pakai tepuk satu, gitu kan ya. Biasa ya, tepuk 1, 2, itu kan ya, 3, ya. Ada juga tepuk 1, yes, tepuk 2, siap, ya kan, dan seterusnya. Jadi ketika kita memberikan ice break itu tepat pada tempatnya, kemudian tepat sasaran, dan kita bawakan, kita hantarkan dengan semangat sesuai apa yang kita ucapkan, sesuai kata dan perbuatan Bapak Ibu. Jangan sampai kata-katanya semangat, penampakannya tidak semangat, ya. Jadi harus sesuai, harus selaras semuanya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar peserta didik maupun dengan pendidik. Jadi pada saat kita ice break, usahakan ice break-nya itu semua anak terlibat. Ya. Kemudian bisa kita cari ice break yang dalam pelaksanaannya itu dilakukan secara berkelompok. Ya. Dilakukan secara berkelompok sehingga dalam ice break itu kan suasananya nyaman, santai, mereka bebas untuk berbicara. Ya, mereka bebas untuk berbicara sehingga itu insya Allah akan terbawa dalam pembelajaran. Ya.
Seperti itu ya. Bisa terpahami, mohon maaf? Siap, bisa Pak, bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Kemudian menghilangkan rasa cemas, canggung dalam pembelajaran. Ya, apalagi ketika ada murid baru, sapalah ia, ya, masuklah ke dunianya, berikanlah ice breaking yang sesuai supaya dia ikut terlibat dalam kegiatan ice breaking itu. Apakah melalui ice break tepuk-tepukan, yel-yel, atau disuruh perkenalkan diri satu persatu, ya itu akan menstimulus dia untuk bisa gabung dengan teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ice break ini juga membantu meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Ya, sama halnya dengan tadi komunikasi ya. Kerjasamanya juga seperti itu. Ketika mereka diberikan ice breaking secara berkelompok, ya mereka pada saat bermain itu mereka bebas loh berbicara. Mereka itu tidak malu, tidak canggung untuk berbicara, melakukan sesuatu. Ya, kenapa? Karena mereka merasa nyaman. Ya, mereka merasa nyaman dengan ice break yang kita berikan. Sehingga harapan kita itu akan terbawa ke dalam dunia pembelajarannya. Ya, jadi ketika di dalam ice break kita melihat dia nyaman, usahakan giring peserta didik kita masuk ke zona nyaman dalam pembelajaran juga. Ya. Selanjutnya memperkuat ikatan sosial antar peserta didik. Ya, apalagi ketika kita memberikan ice break yang menantang, yang butuh kerjasama, misalnya itu mengeluarkan sarung, ya kan? Ada permainan yang mengeluarkan sarung, itu kan butuh kerjasama ya. Nah, lompat di dalam berdiri di dalam satu lembaran kertas, ada beberapa orang, itu kan butuh saling bahu membahu ya, saling tolong menolong. Nah, kita usahakan apa yang kita lakukan itu terimbas ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir membantu anak untuk kembali fokus belajar. Nah, ini tadi tepuk satu, tepuk fokus, bisa dilakukan dengan yel-yel. Ketika kita melihat anak-anak riuh, perhatiannya lari ke tempat lain, bisa kita arahkan. Tepuk satu, ya kan? Gitu. Ataukah yel-yel. Kelas 5D, karena saya di kelas 5D ya. Kelas 5D, mereka langsung menyorakkan yel-yel kebesarannya. Ya, seperti itu. Ya. Jenis-jenis ice breaking, yang pertama ada yel-yel. Tadi disebutkan oleh siapa tadi di awal ya, dewas pertemuan kita, ada yel-yel. Jadi teman-teman ketika membuat yel-yel kelas, sebaiknya ada ya, setiap kelas itu ada yel-yel kebesarannya. Sebelum memulai pembelajaran di akhir pembelajaran kita gaungkan yel-yel itu sehingga itu menjadi satu misi di kelas kita. Jadi bangun yel-yel yang bisa menjadi misi, mengantarkan anak-anak itu memahami apa misi mereka belajar di kelasnya sekarang ini. Jadi bukan sekadar yel-yel. Kemudian tepuk tangan, ya, tepukan untuk memfokuskan kembali. Kemudian tepuk tangan untuk membangkitkan semangat. Ada nyanyian, ya, biasa menyanyi ya. Apa awalnya itu Pak Hairul? Oh, pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Hafal semua lagunya Bapak Ibu? Halo? Kurang hafal saya Pak. Hafal. Nah, itu lagu ya. Itu nyanyian yang bisa divariasikan dengan gerakan. Karena di sini salah satu jenis ice breaking juga ada gerakan, ya. Kita bisa padukan antara nyanyian dengan gerakan.
Oke. Yang terakhir adalah games. Sebentar kita bernyanyi ya. Yang terakhir adalah games. Games ini banyak sekali Bapak Ibu, termasuk tadi yang saya berikan itu bentuk games ya. Kemudian ada games dalam bentuk gerakan, ada dalam bentuk tanya jawab, ada dalam bentuk kuis, banyak macamnya. Tapi secara umum ada 5. Yang pertama yel-yel, yang kedua dalam bentuk tepuk tangan, yang ketiga nyanyian, yang keempat gerakan, dan yang kelima berupa games. Bisa dipadukan juga Bapak Ibu, bisa dimix antara yel-yel dengan tepuk tangan, antara nyanyian dengan gerakan, games dengan nyanyian, itu semua bisa dipadukan. Oke Pak Errol. Ya. Yang mana sih ice breaking yang menyenangkan? Kalau menurut Bapak Ibu, ice breaking yang menyenangkan itu yang bagaimana? Halo? Iya Pak. Ya seperti yang terus. Tunggu dulu. Teman-teman semua bisa menyimak, melihat tayangan slide-nya dengan jelas? Bisa Pak, bisa. Bisa. Jadi ice breaking yang menyenangkan itu membuat suasana menjadi santai. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan ice breaking di kelas dan itu membuat suasana menjadi santai, berarti Ibu sudah melaksanakan ice breaking yang menyenangkan. Ya. Kemudian tidak monoton. Setiap saat itu lagi tepuk 1, tepuk 2 sampai pulang itu terus. Jangankan anak-anak, kita saja kalau ice breaking-nya itu terus tepuk semangat sampai pulang. Di tengah, di awal, di tengah, di akhir itu terus diulang-ulang. Besoknya itu lagi. Ibaratnya tiap hari makan ikan bolu. Jadi enak juga kan? Jadi jangan monoton, harus divariasikan. Kemudian melibatkan murid secara aktif. Jadi jangan sampai ada murid yang tidak aktif, kasihan. Ya, jadi biasanya kan ada guru seperti itu, cuma memilah-milah ini dan ini. Ada murid yang tidak tersentuh. Jangan sampai seperti itu, karena hakikatnya kita ingin membangun keceriaan di kelas, membangun semangat agar kelas menjadi makin menyenangkan sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat adalah mampu mendorong kolaborasi dan kerjasama antara murid. Ya. Usahakan ice breaking yang kita lakukan itu mampu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik. Ya. Jadi sesuai apa yang kita berikan, kita tentunya berharap itu akan kembali lagi terbawa ke dalam suasana pembelajaran. Yang kelima, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi ternyata Bapak Ibu, ternyata ketika kita membuat ice break, melakukan ice break ya, ice break di tengah-tengah kah, di awal kah, itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai kita membahas tentang pernapasan, kita meminta anak berhitung. Ya. Itu tidak tepat ya. Tidak sinkron antara apa yang sedang dipelajari dengan yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kelompok usia. Ini tadi pada hari Minggu nggak tampil semua ya. Halo. Halo teman-teman. Ya halo Pak. Tepuk 1. Tepuk 1. Cuma satu suara terdengar. Tepuk 1. Ulang-ulang. Oke. Kita sama-sama ya. Pada hari Minggu 3 mulai.
Mana suaranya nih? Halo teman-teman. Bisa kedengaran? Iya Pak, halo Pak. Kedengaran suara saya? Teman-teman mahasiswa PPG agar lebih aktif. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, dipimpin lagunya pada hari Minggu turut saya ke kota. Oke, ke kota ya. 3, 2, mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku sambil paku yang sedang bekerja. Supaya baik jalannya. Kita. Nah, saya mau bertanya dulu. Bagaimana sih perasaan ibu bapak ketika menyanyikan lagu itu? Senang. Ya. Menyenangkan. Lori-lori. Jangan pura-pura ya. Jujur. Jujur. Kalau saya sih tidak senang. Kalau saya tidak senang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan usia saya. Kalau saya senang, Pak. Kalau kelas 1 anak TK kita nyanyikan itu, mereka sekali kan. Tapi macam kita ini menyanyi itu, ya Allah. Coba. Nah, di kelas 1 mungkin iya, kelas 5 coba kita bawakan seperti itu. Insya Allah mereka pada loyo. Tapi lagu itu masih bisa kita gunakan, bisa kita cover menggunakan gerakan. Ya, kita kombinasi dengan gerakan, gini kan? Pada kelihatannya. Kita pakai gerakan gini. Pada, dengar ya? Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Bisa? Naik delman istimewa. Tidak terlalu kelihatan Pak gerakan. Di muka. Ya kan? Dan seterusnya. Ke depan, masuk. Sini, ke kanan, ke kiri, tengah, ke depan. Ini lipat ke depan. Kembali lagi ke dalam. Nah, itu sedikit saya sudah praktekkan di kelas 1 hanya dengan bernyanyi mereka di kelas 2 masih, kelas 3 sudah agak jenuh. Saya kombinasi dengan ini ya. Gerakan ini kelas 3 kelas 4 sudah termotivasi. Di kelas 5 mereka masih sedikit lesu. Tapi saya variasikan lagi. Saya percepat. Mereka ternyata wah senangnya bukan main. Kelas 5, kelas 6. Ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku turut. Mereka begitu luar biasa. Padahal ini nyanyian biasa Bapak Ibu. Yang ketika diteskan dengan nyanyian saja, mereka waduh. Oyo. Ya lemas. Nah, di kelas 1, wah. Karena memang usia mereka cocok dengan ini. Tapi sudah kelas 3, kelas 4 harus ada variasi gerakan. Kelas 5, kelas 6 lebih variatif lagi. Ditambahkan lagi variasi dengan irama yang cepat. Ya. Jadi harus sesuai dengan kelompok usia, apalagi dengan Bapak Ibu. Tadi katanya senang dengan naik delman istimewa. Tidak sesuai kata hati. Hanya untuk menyenangkan saya kan. Jujur Maki. Berikutnya ada reward atau apresiasi. Tapi ingat, pemberian apresiasi, reward itu jangan berlebihan. Ya Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu digarisbawahi. Pemberian reward atau apresiasi itu jangan berlebihan. Cukup tepuk tangan. Ya.
tepuk tangan, kasih semangat, ya. Karena ini akan memberikan dampak yang kurang baik jika dia naik ke kelas lain. Misalkan dikasih permen, setiap ini dikasih permen. Dia akan mencari di kelas selanjutnya. Sementara kelas selanjutnya tidak suka memberi permen. Ya. Sukanya hanya mungkin kasih tepuk tangan. Jadi sewajarnya saja, jangan berlebihan. Karena itu akan merusak mental belajar anak di kelas selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir bisa kita gunakan musik dan efek-efek suara supaya silakan dilanjut. Pak Erul. Ya, Pak. Ya. Ini contoh ice breaking yang menyenangkan, Bapak Ibu, ya, bisa kita contohkan. Pertama, tebak gambar. Ice breaking satu ini dilakukan secara simple. Hanya menyiapkan gambar, ditutup, ditebak. Cocok untuk kelas berapa ini, Bapak Ibu? Kelas rendah mungkin, Pak. Kelas rendah ya. Kelas rendah cocok ini. Kelas rendah. Ini untuk kelas rendah cocok. Kemudian bisa ada materi mengenal lingkungan, ya, mengenal lingkungan, hewan dan tumbuhan, bisa seperti ini kita gunakan. Oke, next. Simon says atau Simon berkata. Dalam permainan Simon says atau Simon berkata, murid diminta mengikuti perintah yang mereka dengar ketika guru mengucapkan kata Simon berkata, ya. Jadi kalau ada kata Simon berkata, jongkok. Nah, semua jongkok. Tapi ketika guru kita mengucapkan jongkok tanpa ada kata Simon berkata, maka jangan jongkok. Jadi nanti ada kata Simon berkata. Ya. Ini bisa dimanfaatkan di kelas. Bisa digunakan dalam bahasa Inggris ketika mengajar bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga bisa. Menambah kosakata dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya. Coba bisa dipraktekkan. Teman-teman yang lain saya tidak lihat semua sih. Bisa dipraktekkan ya? Bisa, Pak, bisa. Coba. Saya yang pimpin ya. Sudah dengar atau apa sih Pak Irul? Ada sedengar suara-suara mengaji? Coba ya, bisa diikuti semua. Dengarkan instruksi dari saya. Simon berkata, pegang telinga. Saya ulang. Simon berkata, pegang telinga kananmu. Pegang telinga kirimu. Saya ulang ya. Saya ulang. Simon berkata, pegang telinga kananmu. Selanjutnya, pegang telinga kirimu. Selanjutnya, pegang telinga kirimu. Ya, bagus ya. Simon berkata, kedipkan matamu. Simon berkata, kedipkan mata kananmu. Saya ulang. Simon berkata, kedipkan mata kananmu. Lalu kedipkan mata kirimu. Plus ya, Pak Iqbal saya lihat serius sekali ya. Iya. Ya.
Jadi ketika ada kata Simon berkata, pegang telinga kanan, pegang, karena ada kata Simon. Kalau tidak ada, lalu pegang telinga kirimu, kan tidak ada kata Simon, jadi jangan dipegang. Oke, mantap ya. Ini bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu ya. Next Pak. Ya, bisik berantai. Ini dalam membuat kalimat ini bisa kita manfaatkan ya. Bisik berantai. Jadi gurunya membuat satu kalimat. Satu kalimat ya. Kemudian dibisik ada 2 kelompok atau 3 kelompok, kita berikan arahan kalimat itu dibisikkan sampai ke anggota kelompok paling belakang, dan anggota kelompok paling belakang masih menyebutkan apa yang dia dengar. Insya Allah itu akan menjadi lucu apalagi terampil membuat kalimat dengan kata-kata yang hampir sama, ya. Ular, lompat, pokoknya kata-katanya itu hampir sama, ya. Homofon, insya Allah akan kesulitan yang terakhir, anggota kelompok yang terakhir untuk menyebutkannya, dan itu akan memberikan suasana yang happy. Bisik berantai, terus lanjut Pak. Ada sambung kata, ya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua sering dapat ini. Kita memiliki salah seorang di antara peserta atau siswa menyebutkan satu kata, misalnya di sini cat atau cat, ini kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya mobil, maka peserta kedua harus melanjutkannya dengan kata L, lewat. Mobil, lewat, T lagi, tarik, pokoknya sampai tersambung. Pokoknya di huruf terakhirnya ya, setiap kata itu dilanjutkan. Bisa juga kita simpelkan. Kita batasi hanya kata benda. Nah, itu lebih sulit lagi. Jadi di awal bebas, kemudian divariasikan supaya makin seru, dibatasi khusus untuk kata benda, khusus untuk kata kerja, nama hewan, nama artis, dan sebagainya. Oke, next Pak. Tebak gaya. Tebak gaya ya. Ini melatih murid untuk meningkatkan kemampuan berimajinasi dan kreativitasnya dalam memeragakan benda yang akan mereka tebak. Ini bisa memperkaya pemahaman mereka terhadap materi yang kita ajarkan. Misalkan tentang perkembangbiakan hewan, ya, perkembangbiakan hewan itu kita bisa misalkan yang metamorfosis sempurna, mereka menirukan gayanya, misalnya ular, kan, kupu-kupu. Jadi yang lain menebak. Oke, lanjut Pak. Bisa dibaca sendiri sebentar ya. Kursi panas, hot seat. Nah, guru mempersiapkan 2 bangku di depan kelas, kemudian kelas dibagi menjadi 2 tim atau lebih, kemudian lalu pilih 1 orang dari setiap tim untuk duduk di kursi panas, menghadap kelas dan membelakangi papan tulis. Ini sering kita nonton di kuis-kuis ya, Pak Erul ya. Kursi panas. Iya, Pak. Iya. Jadi ditulis sebuah kata di papan tulis di belakangnya, kemudian yang lain memberikan clue, yang di depan yang menghadap ke depan itu menebak. Mohon maaf. Allah. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Nah, ini strategi pemilihan icebreaker dalam PPM.
Jadi disesuaikan dengan materi pelajaran. Ya, sesuaikan dengan materi pelajaran, di mana aktivitasnya sebaiknya dapat membantu memperkenalkan topik baru, mengaktifkan pengetahuan, mempersiapkan siswa untuk pembelajaran yang akan datang. Jadi bagaimana kita memilih ice breaking ya dengan menyesuaikan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Dengan ice breaking ini apa yang akan mereka dapatkan? Gitu. Ya. Dengan ice breaking yang kita sajikan itu apa manfaatnya untuk mereka dalam pembelajaran pada hari itu? Ya. Jadi itu kita jadikan pertimbangan. Kemudian yang berikut adalah tadi usia dan minat. Ya. Saya menyanyi cicak-cicak di dinding untuk kelas 1 usianya pas. Itu kelas 3 cicak-cicak di dinding sudah kurang-kurang pas ya, kalau memang aslinya kita angkat, kita nyanyikan cicak-cicak di dinding, tapi masih bisa kita gunakan di kelas 3 dan kelas 4. Ya, kita kreasikan. Ya. Apakah menghilangkan kata dinding, kata-kata terakhirnya cicak-cicak di gitu kan ya? Itu sudah sedikit berbeda. Ya, sudah berbeda. Nah, itu bisa diterapkan di kelas 3 dan kelas 4. Nah, untuk kelas 5 dan 6 dikreasikan lagi. Mungkin cicaknya diganti jadi buaya-buaya, Dik. Cocok lebih baik, Bal. Cocok sekali, Pak. Oke. Berikutnya sesuaikan dengan durasi waktu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, karena kita sudah merencanakan ice breaking. Saya mau ice breaking ini. Saya pilih ice breaking tebak gambar misalnya. Ternyata itu sudah dirancang dengan baik. Pokoknya luar biasa lah kalau dilaksanakan. Ternyata waktunya itu sampai 30 menit. 15 menit. Itu sangat menyita waktu sehingga mengurangi jam pembelajaran. Iya, menyenangkan bagi murid, tapi berdampak terhadap pembelajaran. Ya, jam pembelajarannya semakin berkurang. Ya, jadi dikasihlah batas 1 menit, 2 menit untuk melakukan ice breaking. Oke, Pak, lanjut. Iya. Ya, fokus pada keterlibatan siswa. Jadi siswa atau murid itu menjadi fokus kita. Bagaimana ice breaking yang kita rencanakan itu mampu melibatkan semua siswa, semua murid yang ada di kelas kita. Jangan sampai hanya sebahagian. Ya. Oke. Kemudian gunakan ice breaking sebagai pengantar. Ya, di awal pembelajaran itu tadi bisa tebak-tebakan, bisa tepuk tangan, bisa yel-yel, ya. Itu di awal sebagai pengantar. Berikan variasi. Variasi maksudnya jangan itu terus tiap hari. Tepuk 1. Yel-yel kelas 5D, itu lagi tiap hari sampai pulang. Harus divariasikan. Ya, di tengah-tengah karena materinya tentang metamorfosis, buatlah tentang kupu-kupu. Kan bisa kita ambil telur-telur ulat-ulat ke pompong kupu-kupu. Itu kan bisa semua dia dijadikan sebagai ice break, pilihan ice breaking yang sekaligus mengedukasi bagi murid-murid kita. Selanjutnya, kita bisa melibatkan siswa dalam memilih
Mau ice break yang mana lagi nih? Pak, tepuk wow. Oke deh, tepuk wow. Pak, saya Pak tepuk ini Pak, tepuk kembang api. Oke lah, tepuk kembang api. Bisa tepuk kembang api semua? Iya, tepuk kembang api. Boom. Ya. Jadi banyak pilihan ya. Kita bisa melibatkan murid untuk memilih, apalagi kayak tepuk-tepuk, yel-yel. Bahkan ya, kalau teman-teman lebih kreatif lagi, pada saat anak-anak itu bekerja kelompok ya, kita bisa menggiring mereka untuk terampil membuat yel-yel. Ya. Jadi khusus di kelas saya itu alhamdulillah ketika mereka ingin presentasi hasil diskusi itu diawali dengan yel-yel kelompok dulu. Ya tentunya sesuai dengan materi yang ada. Ya. Mereka pilih sendiri mau bernyanyi, mau tepuk-tepuk, pokoknya pilihan ada di mereka selama tidak mengusik teman yang lain, artinya tidak membuli. Ya, tidak membuli. Kan biasa itu ada yel-yel ya, apalagi yel-yel pertandingan perlombaan itu membuli temannya yang lain, kelas aja. Itu bisa masuk ke dalam ranah bully. Ya. Jadi sedapat mungkin hindari hal-hal seperti itu. Kalaupun ingin lebih kreatif, jangan dipakai. Usahakan jangan pakai kata-kata yang mengandung yang gitu. Oke Pak, bisa di. Mohon maaf, saya sedang flu ya. Efek Chopin. Iya. Strategi penerapan ice breaking di kelas saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di tahap persiapan itu teman-teman kita merumuskan tujuan ice breaking-nya apa. Apa tujuan kita melakukan ice breaking tersebut. Pertimbangan usia dan minatnya, umur berapa, kelas berapa, apakah tepat atau tidak. Kemudian pertimbangan durasinya berapa menit. Ya. Kemudian yang kedua di tahap pelaksanaan pengenalan ice break. Jadi sampaikan ke peserta didik. Jadi kita akan melakukan ice breaking seperti ini, yang akan dilakukan seperti ini dan ini. Sampaikan instruksinya dengan baik. Kemudian laksanakan dengan penuh semangat. Ya. Laksanakan dengan penuh semangat, jangan sampai kita mengharapkan semangat dari anak-anak sementara kita sebagai pemberi instruksi tidak semangat. Ya, hanya suaranya yang besar tapi mukanya seram. Ya. Beda ya semangat dengan seram. Kemudian lakukan monitoring dan pendampingan. Biasanya ketika ada yel-yel baru kah atau apakah ada anak-anak yang masih butuh pendampingan, silakan lakukan dampingi mereka. Dari hasil pengamatan kita, monitoring yang kita lakukan, ada anak ternyata yang kesulitan dalam melakukan ice break tersebut, dampingi. Kemudian berikan apresiasi yang secukupnya. Berikan ice breaking yang bervariasi pada kesempatan yang tepat. Ingat Bapak Ibu, pada kesempatan yang tepat. Saya mau bertanya Bapak Ibu, tolong bantu saya. Kesempatan yang tepat itu yang bagaimana? Dalam pembelajaran ya, di mana saja titik-titik waktu yang tepat untuk melakukan ice breaking? Di awal pembelajaran, di pertengahan, bisa juga atau di akhir. Awal, pertengahan. Akhir. Adakah tempat-tempat lain? Sesuai kondisi Pak. Sesuai. Membosankan, tidak bersemangat, bisa kita masukkan. Kalau dari saya pribadi. Jadi situasinya menyesuaikan.
Karena juga mengantuk. Ya. Intika atau di akhir. Ya, ketika jenuh ya, Ya betul Pak. kita melihat kondisi anak-anak jenuh ataukah anak-anak sudah dari 30 menit atau berapa puluh menit belajar, mencatat, mengamati, ya boleh kita berikan. Ya, itulah yang dimaksud dengan tempat titik-titik poin yang tepat memberikan ice breaking. Kemudian untuk selanjutnya tahap refleksi dan tindak lanjut. Sama dengan pembelajaran, ya di akhir pembelajaran setelah kita melakukan asesmen, sekarang kan disebut asesmen formatif ya. Setiap selesai mengajar ada asesmen formatif. Apakah itu dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, atau secara keseluruhan. Yang jelas, asesmen formatif itu menunjukkan kualitas belajar pada hari itu. Ya, kualitas proses pembelajaran pada hari itu ada refleksi dan tindak lanjut, baik dari guru maupun dari murid. Nah, hasil refleksi inilah yang akan kita tindak lanjuti. Apakah kalau dalam ice breaking, apakah ice breaking ini sudah tepat atau perlu perbaikan atau tidak tepat di kelas itu. Jadi kalau dia sudah tidak tepat, ya rata-rata anak tidak senang dengan ice breaking itu, tidak usah dipakai lagi. Ya. Tidak usah dipakai lagi. Tapi kalau masih ada 75% yang suka, nah itu tinggal dikembangkan. Nah, kalau semua suka ya bisa dipakai selanjutnya ya. Seperti itu ya. Kalau yang saya gunakan seperti itu, hasil dari refleksi itu lalu diskusi, tanya jawab langsung, itu cuma beberapa detik ya, paling lama 1 menit lah. Melakukan refleksi kepada murid, kita juga merefleksi diri. Kok pada saat saya memberikan ice breaking ini, anak-anak kok jatuhnya tidak semangat gitu, tidak ada perubahan. Berarti ice breaking ini mungkin tidak tepat, atau cara saya yang menyampaikan ice breaking itu yang tidak menyenangkan, sehingga anak-anak juga boring melakukan ice breaking itu. Oke. Pak Erul, next Pak Erul, sudah selesai ya? Iya, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Baik Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa PPG Angkatan Kedua, demikian penjelasan singkat saya tentang pemanfaatan ice breaking dalam meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Pak Erul, selanjutnya ada sesi tanya jawab ya? Iya Pak, ada. Oke, silakan. Ya Pak, ada. Ya, silakan. Sudah selesai ya Pak? Iya. Ya baik, luar biasa ya materi yang telah dipaparkan oleh Pak Supri SPD. Terima kasih banyak Pak atas paparan materinya. Dari materi yang dibawakan, wow, luar biasa ya. Saya baru tahu ternyata membuat ice breaking itu cukup mudah kalau kita paham bagaimana caranya dan strateginya yang sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Supri SPD. Baik Bapak Ibu peserta webinar, ayo kita tes lagi bagaimana, masih fokus? Masih Semangat? Semangat. Tentunya semangat ya. Oke, kita tes lagi. Tadi saya yang mau Alia mengatakan tutup mata. Dibuka. Alia buka. Alia katakan buka matanya. Oh, masih ada yang fokus dan masih ada yang kurang fokus ya. Luar biasa ya ice breaking-nya tadi Pak Supri SPD. Jadi kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada peserta webinar untuk mengajukan pertanyaannya.
Dengan ini saya persilahkan Bapak Ibu. Mungkin Pak Iqbal, Pak Sul, atau ada lagi yang lain yang ingin mengajukan pertanyaannya. Jadi di sini kita masuk sesi diskusi ya. Halo. Bagaimana Bapak Ibu? Itu ada dari Ibu Nurfaika. Bu Nurfaika. Coba yang ingin bertanya bisa raise hand atau nyalakan mic-nya. Ada Ibu Nurfaika dia. Kepada Ibu Nurfaika kami persilahkan. Ya, notulen bisa dicatat ya pertanyaan dari Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Adapun pertanyaan kami, kalau kami pegang kelas 1 ya, kami pengalaman ketika mengajar di kelas, ketika memberikan ice breaking, kalau kelas 1 mungkin relatif mudah untuk memberikan ice breaking kayak lagu seperti tadi dipaparkan oleh pemateri, mereka lebih masuk, lebih gampang diberi ice breaking. Tapi terkadang ada siswa kami yang, Ustazah, kenapa kayak anak kecil? Kayak mereka langsung, kenapa begitu kayak kenapa kayak anak kecil kayak begitu? Padahal maksudnya kan mereka kelas 1. Nah, bagaimana kemudian kami harus menanggapi kayak celutukan-celutukan siswa yang menganggap ice breaking ini terlalu kekanakan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih banyak. Luar biasa pertanyaan dari Ibu Nurfaika. Saya membuka lagi satu pertanyaan buat peserta webinar sebelum dijawab oleh Bapak narasumber. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya persilakan kepada Bapak Iqbal SPD. Ya, terima kasih. Saya sering menggunakan breaking yang tadi dipakai oleh si Pak. Kalau di kami itu sebelum menerapkan breaking di awal pelajaran biasanya kami menanyakan keadaan siswa, bagaimana perasaan dia hari ini. Biasanya kami ada semacam apa istilahnya itu yang kami tempel di dinding, kemudian anak-anak sendiri yang meletakkan tangannya di emoji terkait dengan perasaan hari itu. Setelah itu kami baru bisa memetakan perasaan apa yang paling banyak hari ini dialami oleh siswa. Seperti itu. Barulah kami mungkin menerapkan ice breaking yang sesuai dengan mungkin yang lebih sedikit moodnya hari itu, mungkin kita membangkitkan moodnya hari itu. Seperti itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Iqbal SPD atas pertanyaan yang diberikan yang sangat luar biasa. Bagaimana Bapak narasumber, apakah pertanyaannya sudah terdengar jelas? Yang pertama jelas dari Pak Iqbal yang... Ya, Pak. Pertanyaan dari Pak Iqbal tadi. Pak Iqbal bisa mungkin diulang pertanyaannya, Pak. Kalau saya sih lebih ke anunya, Pak. Ada mungkin metode lain sebelum kita menerapkan ice breaking supaya nanti lebih senang lah seperti itu, atau semua termotivasi, atau semua siswa ini rata-rata emoji atau pertanyaan hari itu menyenangkan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Iqbal. Bagaimana Bapak narasumber, apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke. Kita cukup 2 pertanyaan ya untuk hari ini. Pertanyaannya juga luar biasa berdasarkan pengalaman ya guru-guru. Tentunya akan dijawab oleh narasumber kita langsung oleh Bapak Sukri SPD. Dengan ini saya persilakan Bapak. Ya, terima kasih
Nur Alia Agus ya, Dinda Nur Alia Agus, selaku moderator. Terima kasih. Saya mencoba, mohon izin Ibu Doktor, saya mencoba menjawab, mohon ditambahkan ketika ada kekurangan. Dari Ibu Faika, katanya icebreaking-nya tuh kekanak-kanakan. Ya, itu sesuai dengan pernyataan siswanya. Nah, tadi kan di tahapan apa? Pelaksanakan icebreaking sudah jelas ya Pak. Tadi ditampilkan oleh Pak Hairul di slide itu di akhir ya. Ada tahapan terakhir itu refleksi dan tindak lanjut. Nah, kalau memang ada pernyataan seperti itu dari muridnya, berarti itu sebagai bahan refleksi bagi kita selaku guru. Kalau memang murid-muridnya mengatakan, Ibu, itu terlalu kekanak-kanakan, ya meskipun usia muridnya itu masih di kelas 1 ya. Nah, sebetulnya menyanyi-menyanyi itu sesuai dengan umurnya mereka. Tapi ternyata sudah ada sedikit pernyataan, Bu, itu terlalu kekanak-kanakan karena mungkin dia berasal dari TK ya. Saking seringnya mendengar lagu itu di TK. Jadi itu bahan refleksi bagi kita untuk mengembangkan nyanyian itu bisa disertai dengan gerakan atau mengubah liriknya, ya. Jadi variasikan, Ibu. Apakah itu harus dihilangkan? Tidak, belum tentu dihilangkan juga karena cuma satu orang kan yang seperti itu. Berarti yang lain masih senang. Intinya di sini Bapak Ibu kita kembangkan saja, tidak menghilangkan lagu itu, tapi mungkin melakukan variasi. Apakah ditambah dengan gerakan ataukah liriknya sebahagian dihilangkan diganti dengan kata-kata yang bisa membuat mereka tertawa begitu. Kalau dari saya seperti itu Ibu Faika. Kemudian yang kedua dari Pak Iqbal, ini sepertinya materi kami ada di guru penggerak. Alhamdulillah pendidikan guru penggerak kami bahas juga. Ini keterampilan sosial emosional yang dimaksud oleh Pak Iqbal. Jadi ketika murid masuk itu Pak Iqbal sudah menggunakan gambar lingkaran emoji mungkin ya. Lingkaran emoji kah, papan emoji kah, di mana murid ketika masuk apakah dia pakai tutup botol kah atau ada gambar dia tancap namanya di happy, sad, ya kan seperti itu Pak Iqbal ya? Iya Pak. Itu bahagian dari itu bahagian dari keterampilan pribadi ya, kesadaran diri anak menyadari bahwa pada hari itu dia sedang dalam kondisi emosi yang marah, sedang bahagia, sedang sedih. Nah, kami pun lakukan itu Pak Iqbal. Nah, untuk itu kami biasanya lanjutkan dengan kesadaran sosial. Jadi meminta anak tadi, kalau di kelas saya itu pakai topi Pak, topi emoji. Jadi saya bernyanyi berkeliling, di akhir lagu itu yang kena topi itu yang harus mengutarakan, karena kan saya sudah kelas 5, mengutarakan kondisi emosionalnya pada hari itu. Hari ini saya sedang marah pada ayah saya. Biasa anak saya, murid saya seperti itu, marah pada bapak. Kita mengajar di kelas yang sama ini Pak. Ya. Kita mengajar di kelas yang sama, kelas 5. Tidak dikasih uang jajan. Nah, itu kesadaran dirinya dia, bahwa dia sedang emosinya, dia sedang marah. Nah, kita lakukan kembali, serahkan ke teman yang lain. Kita lakukan keterampilan sosial yang lain, yaitu kesadaran sosial. Berikan kesempatan kepada teman yang lain. Nah, bagaimana perasaan kalian kalau kalian berada di posisinya misalnya Anton, tidak dikasih uang jajan sama bapaknya marah. Nah, salah satu mungkin temannya akan menjawab, kalau saya tidak marah Pak. Ya, seperti itu, itulah kesadaran sosial mereka. Jadi setelah itu Bapak Ibu
masuklah ke dalamnya. Jangan biarkan kondisi emosional anak yang sedang marah itu, apalagi marahnya kepada orang tuanya. Berikanlah titisan nuansa-nuansa Islami yang bisa mencerahkan mereka. Kemudian untuk menyegarkan kembali, lakukanlah ice breaking untuk menstabilkan kembali emosional anak tadi. Ya, kalau saya dari saya seperti itu, Pak Iqbal. Oke, terima kasih Pak. Atau dari Bu Dokter, karena beliau juga ini luar biasa di guru penggerak, saya paham. Beliau jauh di atas kami. Mungkin ada tambahan Ibu, silakan. Cukup luar biasa Pak. Saya kira banyak ilmu yang bisa diterapkan ya. Ini hanya pemanasan untuk teman-teman, nanti dikembangkan lebih jauh lagi. Iya, siap. Sesuai dengan kondisinya. Iya. Ya, terima kasih Pak Sukri. Terima kasih, Bu. Sukses Ki. Iya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Ya. Materinya bisa di-share Pak Sukri untuk adik-adik ini. Iya, siap, ada sama Pak Herul, Ibu. Sudah. Oh iya, baik. Ya baik, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan oleh narasumber. Luar biasa ya jawabannya. Tadi sebenarnya yang saya simak pertanyaan 1 dan 2 itu saling keterkaitan ya. Yang dimana tadi Ibu mengatakan bahwa kekanak-kanakan ice breaking-nya. Ya, maka itu perlu kita tambahkan variasi dan kita perlu keterampilan sosial emosional ya yang dijawab tadi dari Bapak narasumber. Bagaimana pertanyaan yang pertama dari Ibu Nur Faika? Baik Kak, sudah jelas, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas pertanyaannya Bu. Semoga nanti kita bisa terapkan ice breaking yang menyenangkan untuk peserta didik kita. Selanjutnya, pertanyaan kedua tadi dari Bapak Iqbal. Bagaimana dengan Bapak Iqbal? Oke, saya rasa perlu sharing-sharing ini dengan beliau ini, karena kebetulan kami mengampu kelas yang sama. Itu ya kelas 5. Oke. Oh iya. Oke, katanya Pak dia bisa nanti sharing-sharing sama Bapak ya. Saya juga sebenarnya mau ya Pak, semoga bisa bertemu langsung dengan Bapak narasumber. Kepala kami terbuka lebar. Iya Pak. Oke, kita cukupkan 2 pertanyaan pada hari ini ya. Atau masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Oke, sebelum kita tutup acara webinar hari ini, saya mau kita nyalakan kameranya ya, on cam, untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini. Mungkin panitia bisa ambil gambar. Bisa di on cam kan kameranya? Oke, 1. Dihitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu slide 1. Slide 2. Slide 2. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Oja ya sudah mengambil gambar. Terima kasih semuanya, sukses ya. Ya Bu, terima kasih juga Bu atas bimbingannya. Adalah saatnya kita di penghujung acara. Yang saya tangkap tadi kesimpulan dari materi hari ini adalah melaksanakan ice breaking itu kita perlu memperhatikan strategi-strategi dan keadaan
peserta didik kita, karena tidak semua ice breaking sesuai dengan peserta didik kita. Jangan sampai ketika kita ingin membuat kelas yang menyenangkan, malah menjadi canggung ya, tidak menyenangkan. Itu yang tadi saya tangkap dari Bapak narasumber, Pak Sukri SPD. Semoga nantinya ilmu yang didapatkan hari ini kita bisa implementasikan di sekolah masing-masing. Nanti kita akan kirimkan juga soal post test Bapak Ibu di grup WhatsApp, bisa mengisinya dan bisa mengisi link absensi. Baik, kita tutup acara webinar hari ini dengan mengucapkan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu dosen. Terima kasih Bapak narasumber atas ilmunya hari ini, dan terima kasih peserta webinar yang antusias mengikuti kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.